Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Freza dari kelas 11 MIPA. Saya di sini ingin bercerita tentang pengalaman saya di pesantren. Tugas cerpen bahasa Indonesia. Jadi awal tahun 2016 saya itu adalah hari dimana saya tamat SD dan saya masuk ke pesantren. Itu kisaran hari Rabu saya masuk ke pesantren dan itu waktunya tuh maghrib. Ya, itu yang saya ingat. Saya lupa tanggal berapa ya. Tapi yang saya ingat saat saya datang itu semua eh, keadaan pesantren sudah rame, sudah diisi penuh sama teman-teman seangkatan. Jadi saya nih masuk ke pesantren itu sama dua teman saya dari SD, yaitu Naufal Raditya dan Novel Raid. Saya masuk ke pesantren ini bukan karena paksaan ya, tapi orang tua saya mau, saya juga mau-mau juga gitu. Karena kata orang tua saya, lingkungan lingkungan luar tuh sekarang sedang tidak bagus gitu. Makanya saya ikut kata orang tua saja. Nah, pertama kali masuk pesantren tuh saya dikenalin sama kita dikenalkan, kita sama-sama ya. Kita dikenalin sama Also, yaitu angkatan satu. Dulu Also itu angkatan satu. Jadi yang ngurus Also itu dulu namanya tuh Ustadz Taufik Hidayat. Dan Ustadz Taufik Hidayat ini yang megang Also. Jadi kami kelas 7 itu dibimbing sama Also untuk pertama kalinya saat kami masuk pesantren. Dan awalnya sih saya merasa kurang gimana ya, kurang nyaman aja, soalnya nggak biasa kayak yang biasanya tidur di tempat AC atau bebas kasur gede. Tapi karena pesantren itu ya tempat untuk menjadikan kita mandiri, makanya harus membiasakan tidur pakai kipas atau eh, kasur kecil, makanannya terbatas, uangnya terbatas, dan yang lain-lain. Tapi ya itulah dimana tempat kita belajar untuk mandiri sekaligus belajar agama menurut saya. Kak, di pesantren tuh awal-awalnya itu banyak banget yang keluar karena pertama karena nggak betah katanya, nggak betah. Habis itu katanya ngelihat hantu atau apa katanya kan. Tapi kemungkinan tuh karena nggak betah alasannya kan mungkin. Dan ketiga ya karena ada pembulian, dibully sedikit langsung nggak mau pesantren lagi katanya. Karena alasan dibully. Padahal ya cuma bercanda doang itu paling. Dan ada pula teman-teman yang masih bertahan tapi awal-awalnya tuh dia nangis gitu malam-malam kan. Mau tidur nangis. Sampai akhirnya kakak kelas 10 pas itu yang satu gedung sama kami yang ngurusin anak-anak yang kayak masih belum betah gitu kayak nangis-nangis itu. Dan ada pengalaman di mana teman saya itu katanya tuh kerasukan jin, tapi kami awalnya percaya aja gitu. Dia kena jin, kayak gimana gitu kan. Kayak matanya melotot merah gitu. Terus tuh nggak bisa tenang dia kan. Nggak bisa bangun katanya. Ya itu pengalaman lah. Terus tuh saya belajar di belajar di pesantren tuh
enaknya tuh karena sekolah sama gedungnya asrama itu dekat. Nah kayak pesantren-pesantren yang di luar luar Jawa gitu, kayak di Jawa, di mana ya, kayak Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, di pesantren sama sekolah itu terpisah gitu, jauh harus nempuh jalan kaki. Kalau ini kan samping samping gedung, di bawah asrama juga itu udah kelas, enaknya itu doang. Dan nggak capek kalau bepergian ini ke sekolahnya dan pulang sekolah. Habis itu di pesantren tuh ada kantin, ya biasalah kayak sekolah-sekolah biasa, pesantren-pesantren biasa pasti ada kantin. Di sana juga ada laundryan. Pertama kali saya nge-laundry itu ya baju saya nggak tahu yang mana gitu kan, hilang atau gimana gitu, susah soalnya awal-awalnya tuh harus kasih nama bajunya, kalau enggak ya hilang. Dan saya pas itu keadaannya belum kasih nama, tapi ya karena beruntung aja gitu kan, mungkin mereknya beda gitu, bisa tahu jadinya dapat gitu, nggak hilang. Sampai sampai saya kelas 9 itu sudah mulai banyak yang keluar. Kelas 8 teman-teman saya di DO ada yang karena ngelakuin kesalahan, ngapain gitu kan. Kelas 9 ada pula teman saya yang DO, teman kami. Kenapa kami dipanggil kami? Soalnya pesantren tuh isinya tuh bukan hanya perorangan saja, bukan urusan perorangan saya, tapi urusan kami semua, kita semua. Itu sama-sama, kita semua sama-sama. Jadi di pondok itu nggak bisa kita ngelakuin suatu hal individu. Mungkin kalau belajar harus individu, ulangan individu. Tapi ya mana mungkin sih di sekolah itu nggak ada yang nggak jujur gitu kan. Pasti ada yang nyontek, ada yang sama-sama gitu. Habis itu mereka bandel, kami bandel sama-sama, eh cabut sama-sama, keluar sama-sama. Ya wajar lah, anak pesantren gitu. Dan mungkin ya bandel-bandel sebandel-bandelnya kami itu masih wajar, nggak kayak sekolah-sekolah luar gitu kan, sampai ya adalah tanda kutip gitu sama lawan jenis gitu. Tapi kami karena kami anak pesantren belajar agama, jadi kami tahu batasan-batasan di mana harus bandel, di mana enggak, di mana bandelnya harus ada batasan gitu. Enggak semena-mena bandel tuh ya ngelakuin hal-hal yang nggak diperbolehkan, apalagi dalam agama. Kemudian sekarang saya nih kelas 11. Ya teman-teman MTS saya sudah banyak yang pindah ke SMA. Tapi nggak banyak, nggak dikit juga yang masih bertahan di pesantren. Lumayan lah yang di pesantren lumayan banyak. Kayak setengah, setengah kurang atau setengah lebih. Itu yang masih ada di pesantren. Ya kami tetap sama juga, anak-anak baru yang masuk pesantren juga kami rangkul sama-sama gitu. Nggak ada nggak ada namanya eh, perbedaan gitu kan, rasis, sarkasme, nggak ada. Ya kami menghindari hal-hal kayak gitulah, meskipun mungkin ada beberapa orang yang lakuin hal gitu. Tapi intinya kami ini sama-sama gitu. Kami ngelakuin hal-hal kayak lomba apa, belajar itu bersama-sama. Jadi ke pesantren tuh intinya tuh bersama-sama. Kebersamaan tuh paling kental, paling paling pekat itu adanya tuh di pesantren daripada di SMA luar. Berasa banget gimana gimana kita tuh di pesantren tuh belajar sama-sama gitu, bersama-sama. Mau outing kelas, mau rilah, mau lomba, mau pantun, mau cerpen, mau apa, sama-sama
diusulin sama-sama. Dan minimal kita nih nggak ada yang kayak ngejauhin orang, kayak ngepojokin orang gitu, kayak apa ya, gimana ya, nggak berteman, jadi kayak dikucilkan gitu, kita nggak ngucilin orang gitu. Kalau kita nggak suka ya nggak usah bicara sama orang itu yang harus kita lakuin gitu kalau di pesantren kan. Ya karena sekarang masa pandemi ya nggak bisa ke pesantren, soalnya orang tua kami ya, beberapa dari kami orang tuanya tidak memperbolehkan untuk belajar di pesantren karena beberapa hal gitu, COVID lah atau apa gitu. Intinya, inti pesan amanahnya itu adalah eh pesantren itu bukanlah tempat di mana orang itu kayak tersiksa atau apa ya, tempat penyiksaan, tempat pembelajaran yang paling menyiksa, tapi itu pesantren itu adalah tempat di mana kita tuh dididik untuk mandiri dan bersama-sama dengan teman melakukan berbagai hal. Ya mungkin itu menurut saya. Saya lebih mohon maaf, saya lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu datang dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.